Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisa, NIM 12 2020 010. Baiklah, di sini saya akan memaparkan sedikit materi atau penjelasan dari mata kuliah sintaksis. Bisa dilihat di layar, ada 3 pertanyaan. Yang pertama yaitu jelaskan dan berikan contoh perbedaan antara frase, klausa, dan kalimat. Pertanyaan yang kedua yaitu berikan 4 contoh kalimat yang berisikan SPOK atau subjek, predikat, objek, dan keterangan. Yang ketiga yaitu apa perbedaan antara kata majemuk dan frase, serta berikan contoh kata majemuk. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian frase. Dalam Ramlan halaman 138 tahun 2005, frase ialah satuan gramatik yang terdiri dari 2 kata atau lebih yang tidak melampaui batas fungsi unsur klausa. Inti dari frase ini adalah 2 kata atau lebih yang memiliki kesatuan makna. Nah, bisa dilihat selanjutnya yaitu contoh frase. Ada 4 contoh frase. Yang pertama yaitu 1. Akan pergi, 2. Sakit sekali, 3. Makan malam, 4. Rumah sakit. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian dari klausa. Dalam Ramlan halaman 79 tahun 2005, klausa di sini dijelaskan sebagai satuan gramatik yang terdiri dari subjek, predikat, baik disertai objek, pelengkap, dan keterangan, ataupun tidak. Dengan ringkas, klausa ialah subjek, predikat, objek, pelengkap, keterangan. Tanda kurung yang menandakan bahwa apa yang terletak dalam kurung itu bersifat manasuka. Artinya boleh ada, boleh juga tidak ada. Nah, bisa dilihat di layar ada tanda kurung, di dalamnya ada objek, pelengkap, dan keterangan. Artinya ketiga hal tersebut bersifat manasuka. Artinya boleh ada, boleh tidak ada. Klausa. Ada kalimat yang pertama yaitu tengah Karmila menangis menghadapi tembok. Bapak Daud masuk di antar suster Meta. Nah, kalimat di atas terdiri dari 4 klausa, yaitu klausa yang pertama Karmila menangis, klausa kedua menghadapi tembok, klausa ketiga Bapak Daud masuk, dan klausa yang keempat di antar suster Meta. Jadi kalimat di atas terdapat 4 klausa, yaitu pengertian kalimat. Dalam Ramlan halaman 23 tahun 2005, kalimat ialah satuan gramatik yang dibatasi oleh adanya jeda panjang yang disertai nada akhir turun atau naik. Bisa dilihat di layar contoh kalimat. Beberapa hari Bapak hanya termangguk-mangguk saja. Ia tidak berangkat ke kantor, juga tidak lagi mencangkul di ladang. Untunglah ibu tidak berlari-lari, ibu hanya diam di rumah saja. Hanya kadang-kadang tertawa atau menangis. Nah, itu adalah contoh kalimat. Artinya kita sudah bisa membedakan antara frase, klausa, dan kalimat, beserta contohnya. Kita akan menjelaskan pertanyaan yang kedua yaitu 4 contoh kalimat yang berisikan SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Seperti di layar, sudah ada contohnya. Contoh yang pertama yaitu anak itu dibelikan sepeda baru oleh ayahnya. Nah, kalimat tersebut, kata anak itu adalah subjek. Dibelikan, kata dibelikan adalah predikat. Kata sepeda baru adalah objek, dan kata oleh ayahnya itu terdapat keterangan. 2. Contoh kedua yaitu 100 orang tokoh Islam akan menerima penjelasan. Kata 100 orang tokoh Islam itu terdapat subjek. Akan menerima itu predikat. Penjelasan adalah objek. Contoh yang ketiga yaitu 3 nama disebut-sebut sebagai calon wakil Jogja. 3 nama itu adalah subjek, disebut-sebut adalah predikat, dan sebagai calon wali kota Jogja itu adalah keterangan. 4. Lembaga itu menerbitkan majalah sastra. Kata lembaga itu adalah subjek, kata menerbitkan adalah predikat, dan kata majalah sastra adalah objek.
Itulah 4 contoh kalimat yang berisikan SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ingat jangan lupa kalau kata objek ataupun keterangan itu bersifat manasuka, bisa ada, bisa tidak. Selanjutnya yaitu apa perbedaan antara kata majemuk dan frase beserta contohnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa kata majemuk. Menurut Katambah tahun 1994, halaman 291, mengatakan bahwa majemuk adalah kata yang terdiri atas minimal 2 dasar yang tiap-tiap dasar dapat berdiri sendiri. Sedangkan frase seperti yang kita ketahui dalam Ramlan halaman 138 tahun 2005, frase adalah 2 kata atau lebih yang memiliki kesatuan makna. Silakan dilihat seperti di layar. Nah, jadi itu yang membedakan antara kata majemuk dan frase. Selanjutnya, contoh kata majemuk. Silakan dilihat di layar kaca video Anda. Terdapat beberapa contoh kata majemuk. Seperti yang pertama yaitu rumah makan. Nah, rumah makan ialah artinya tempat makan. Ingat apa yang dimaksud dengan kata majemuk tadi? Menurut Katambah tahun 1994, halaman 291 mengatakan bahwa majemuk itu adalah kata yang terdiri atas minimal 2 dasar yang tiap dasar-dasarnya berdiri sendiri. Nah, seperti contoh kan, buku tulis, buku untuk menulis. Terdiri atas 2 dasar yang tiap-tiap dasar dapat berdiri sendiri. Selanjutnya yaitu mobil listrik. Mobil listrik itu artinya mobil yang menggunakan tenaga listrik. Selanjutnya contoh kata majemuk adalah anak laki-laki. Nah, itu artinya anak yang berjenis kelamin laki-laki. Contoh selanjutnya meja belajar. Artinya meja yang digunakan untuk belajar. Selanjutnya contoh kata majemuk yang terakhir yaitu sepatu olahraga. Artinya sepatu yang digunakan untuk berolahraga. Itulah yang saling berketerkaitan dari kata-kata sebelumnya menjadi kata-kata selanjutnya. Baiklah, itulah video pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.